Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Zefri Falivi Irdiansyah. Saya dari kelas Informatika B dengan NIM 2206068. Baik, pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan proses kompilasi pada bahasa pemrograman JavaScript. Baik, sebelum masuk ke sana, di sini saya akan menjelaskan apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan untuk pengembangan aplikasi web interaktif. Dalam konteks ini, JavaScript bertindak sebagai interpreter, yang berarti ia secara langsung menjalankan kode JavaScript baris per baris tanpa mengkompilasi sebelumnya. Dan JavaScript ini adalah salah satu komponen utama dalam pengembangan web modern bersama dengan HTML atau Hypertext Markup Language dan CSS Cascading Style Sheet. Berikut adalah beberapa pengertian tentang JavaScript. Untuk yang pertama, bahasa pemrograman. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku interaktif dalam halaman web. Ini berarti Anda dapat menulis kode JavaScript untuk membuat elemen halaman web yang berperilaku dinamis. Untuk yang kedua, client-side programming. Salah satu kekuatan utama JavaScript adalah kemampuannya untuk berjalan di sisi klien atau client side. Ini berarti kode JavaScript dieksekusi di browser web pengguna yang memungkinkan Anda membuat aplikasi web yang responsif dan interaktif. Untuk yang ketiga, dinamis dan fleksibel. JavaScript adalah bahasa yang sangat dinamis dan fleksibel. Ini tidak memiliki ketentuan ketat tentang jenis data, sehingga Anda dapat mengubah mudah tipe datanya variabel selama dalam eksekusi kode. Untuk yang keempat, penggunaan umum. JavaScript tidak hanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web, tetapi juga diterapkan dalam berbagai konteks lain, termasuk pengembangan perangkat lunak, server atau Node.js, pengembangan permainan dengan bantuan HTML5 dan WebGL, pengembangan aplikasi mobile dengan kerangka kerja seperti React Native, dan banyak lagi. Yang terakhir adalah standar web. JavaScript adalah bagian internal standar web yang dikelola oleh World Wide Web Consortium W3C. Ini berarti setiap browser yang mendukung JavaScript. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kompilasi pada bahasa pemrograman JavaScript. Untuk yang pertama yaitu tokenization atau lexical analysis. Proses pertama dalam kompilasi JavaScript adalah tokenization, di mana kode JavaScript ini dipecah menjadi token-token. Token-token ini adalah unit kecil seperti kata kunci, misalnya var, if, dan for. Untuk operator seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan nilai-nilai seperti angka atau string. Tokenisasi ini membantu memahami struktur dasar kode. Untuk yang kedua yaitu parsing. Penganalisian sintaksis. Setelah tokenisasi, parsing menganalisis bagaimana token-token ini berhubungan satu sama lain dalam hal struktur sintaksis. Ini menghasilkan AST, Abstract Syntax Tree, yang merupakan representasi hierarki dari kode JavaScript yang membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana kode tersebut itu berfungsi. Untuk yang ketiga yaitu kompilasi. Proses kompilasi ini yang sebenarnya terjadi pada tahap ini. Kode JavaScript yang telah dianalisis akan dikonversi menjadi kode intermediate yang biasa disebut bytecode. Ini adalah kode antara yang dapat dieksekusi lebih efisien oleh mesin JavaScript. Untuk yang terakhir yaitu optimasi. Beberapa mesin JavaScript modern memiliki tahap optimasi tambahan setelah kompilasi. Ini melibatkan perbaikan dan peningkatan kode intermediate untuk meningkatkan performa eksekusi. Untuk ekstensi file JavaScript, berkas JavaScript biasanya memiliki ekstensi JS, misalnya script.js adalah nama umum untuk berkas JavaScript. Namun dalam pengembangan web modern, Anda juga dapat menemui berkas JavaScript yang memiliki ekstensi .mjs untuk modul ECMAScript. Selanjutnya yaitu proses kompilasi dan eksekusi JavaScript bisa dianalisis menggunakan konsep-konsep dari teori bahasa otomata. Untuk yang pertama yaitu tokenization, yaitu penganalisian leksikal. Dapat dipahami proses pengenalan bahasa dengan automaton berbasis token seperti finite automata atau FA atau regular expression. Untuk yang kedua yaitu parsing. Penganalisian sintaksis adalah implementasi dari automaton berbasis tata bahasa.
seperti Context Free Grammar atau CFG yang digunakan untuk menghasilkan AST. Untuk yang ketiga yaitu kompilasi. Proses ini melibatkan konversi dari bahasa sumber ke bahasa sumber intermediate yang dapat digunakan dengan konsep transformasi bahasa dalam teori bahasa automata. Untuk yang keempat yaitu eksekusi. Eksekusi kode JavaScript ini dapat dilihat sebagai tindakan menjalankan instruksi dalam bahasa automaton yang dikendalikan oleh mesin JavaScript. Oke, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya dan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.